berita akhir zaman, berita besar, kabar gembira dan peringatan. Seruan kepada Forum Sufi Internasional, terkhusus kepada Tuanku Syaikh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Ketua Forum Sufi Internasional, tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Mungkin kamu bertanya, kenapa tokoh-tokoh agama diam? Kenapa MUI tak bersuara? Kenapa Habib Lutfi bin Yahya, yang dikenal sebagai Ketua Forum Sufi Internasional, tak bersuara satu kalimat pun tentang kabar turunnya Imam Mahdi? Kenapa Menteri Agama, pejabat negeri dan para ulama ormas besar berpura-pura tidak tahu, padahal surat resmi telah dikirim, kabar telah tersebar, dan baiat telah ditegakkan di depan Ka'bah? Apakah mereka tidak mendengar tentang Muhammad Qasim dari Pakistan yang katanya hanya mimpi? Atau Muhammad Zubir Amir dari Medan yang mengabarkan bahwa Imam Mahdi telah datang ke Mekah dan dibaiat oleh orang-orang beriman? Bahkan sempat ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi dan Allah lindungi dari hukuman pancung. Apakah mereka tidak membaca surat-surat peringatan dan penjelasan yang dikirim kepada mereka? Kenapa kalian diam? Padahal umat sedang bertanya-tanya, apakah benar Imam Mahdi telah datang? Apakah ini wahyu dari Allah atau hanya ilusi pribadi? Kenapa tidak ada yang menyelidiki? Kenapa semua tokoh membisu? Jangan anggap ringan urusan ini. Mungkin kalian menganggap ini kecil. Mungkin kalian pikir ini hanya kabar orang awam. Tapi berhati-hatilah. Al-Quran Surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ لِلَّهِ عَظِيمٌ. Kalian menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Dan ini bukan urusan politik atau wacana. Ini urusan iman. Jika benar dia adalah Imam Mahdi dan engkau menolaknya, maka seluruh amalmu bisa terhapus. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Ladzina dhalla sa'yuhum fi'al hayawati ladunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah seluruh amal-amal mereka. Namun jika kalian menyelidiki dan ternyata keliru, tak ada dosa. Yang berdosa adalah mendustakan sebelum menyelidiki. Dan untukmu, wahai Habib Lutfi, engkau bukan orang kecil, engkau tokoh besar, engkau memimpin Forum Sufi Internasional, engkau dikenal sebagai pewaris ajaran tarekat dan orang yang disebut alim Rabbani oleh sebagian muridmu. Maka jika engkau ragu terhadap kabar ini, angkatlah ke Forum Sufi Internasional. Bukankah forum itu didirikan untuk menyatukan para ulama sufi dunia dalam mencari kebenaran dan cahaya hidayah? Kenapa justru saat cahaya itu datang engkau bungkam? Apakah engkau khawatir kehilangan pengaruh? Atau takut jika forum itu justru tunduk pada wahyu yang dibawa utusan Allah? Jika engkau tidak membawa kabar Imam Mahdi ke forum internasional, lalu apa gunanya forum itu? Untuk menyambut Mahdi atau sekadar mempertahankan jaringan kehormatan dan pengaruh dunia? Lalu kalian berdalih, iman itu urusan masing-masing. Kalau begitu, untuk apa kalian jadi pemimpin umat? Untuk apa kalian kuasai ormas, tarekat, jabatan keagamaan dan akses istana? Jika kalian hanya ingin ditaati, tapi tidak ingin mentaati Allah dan utusannya, hanya ingin dihormati, tapi tidak ingin mengakui siapa yang Allah pilih? Dari mana munculnya 72 golongan? Dari pemimpin-pemimpin agama yang tidak mau tunduk kepada jemaah kenabian, yang menolak Imam Mahdi, tapi mendirikan jalan sendiri atas nama mazhab, tarekat, ormas, dan garis nasab. Padahal Nabi bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ketika ditanya siapa yang selamat, beliau bersabda, yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Siapa pemimpin jalan itu hari ini, jika bukan Imam Mahdi yang telah dibayat atas nama Allah? Dan siapa yang memecah umat menjadi 72 golongan?
mereka yang enggan tunduk kepada pemimpin yang diturunkan Allah. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 41. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Maka berhati-hatilah, wahai para pemimpin. Kalian bukan sedang menghadapi manusia biasa. Kalian sedang diperhadapkan dengan utusan Allah yang membawa kalam yang hidup, wahyu yang turun, dan hukum yang mengguncang sistem buatan manusia. Jika kalian terus diam, ketahuilah, diam kalian adalah pengakuan, dan kalian disebut oleh Al-Quran sebagai pemimpin yang mengajak ke neraka. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 67. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا لِلسَّبِيلَ. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan tokoh-tokoh besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jika kau tidak bisa menjadi saksi kebenaran, maka jangan menjadi penghalang kebenaran, karena setiap diammu akan disumpahkan kelak di mahkamah tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.